Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Khalid Daulay dengan NIM 21140300015, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh manajemen, yaitu Bapak Elton Mayo. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Elton Mayo. Elton Mayo lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1880. Ia seorang ahli psikolog dan juga profesor dan sebagai seorang peneliti. Beliau lahir di Adelaide, Australia. Setelah menyelesaikan sekolah menengah atas dengan nilai bagus, ia memutuskan untuk belajar filsafat di Universitas Adelaide. Setelah selesai, ia mendapat posisi sebagai profesor di Universitas Queensland. Namun, setelah beberapa tahun, ia mengundurkan diri untuk mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik di Universitas Pennsylvania, di mana ia harus mengembangkan penelitiannya di berbagai perusahaan tekstil. Studinya berfokus pada pentingnya sosiologi organisasi dan psikologi di lingkungan kerja. Setelah beberapa waktu, ia pindah ke Amerika Serikat, tempatnya ke sekolah bisnis Harvard pada tahun 1926. Dan di sanalah ia melakukan studi pentingnya penelitian Hawthorne yang ia kembangkan selama 5 tahun. Pada akhir Perang Dunia Kedua, ia pindah ke Inggris untuk bertemu istri dan putrinya. Di sana ia mulai berkolaborasi dengan industri Inggris dalam pemulihan pasca perang. Pada tahun 1927, ia melakukan eksperimen sosial ekonomi perintis di bidang penelitian industri. Penelitian ini diberi nama investigasi Hawthorne. Nama ini diberikan kepada perusahaan listrik Hawthorne tempat penelitian tersebut dilaksanakan. Selama pendidikan, beberapa perubahan sementara dilakukan pada jadwal, gaji, waktu istirahat, kondisi pencahayaan, dan tingkat pengawasan. Seluruh level perusahaan terkena tampaknya. Tujuannya adalah untuk menentukan melalui observasi kondisi apa yang paling penting untuk menguntungkan dan meningkatkan produktivitas. Awalnya Mayo mengira stimulus ekonomi akan menjadi strategi untuk meningkatkan efisiensi karyawan. Namun, hasilnya mengejutkan dan bertentangan dengan dalil tersebut. Dalam hal ini, yang menyebabkan peningkatan produktivitas adalah semakin besarnya perhatian yang diberikan kepada karyawan. Dan hasil proyek yang diterbitkan pada tahun 1939 oleh peneliti terkait V.J. Roethlisberger dan William dalam buku Management and the Worker menimbulkan kejutan dan keheranan yang besar. Sebenarnya penemuan ini merevolusi pemikiran para pemimpin perusahaan dan industri di semua tingkatan. Dan pada saat itu, banyak perusahaan mengubah metode mereka, dan Mayo berkepentingan untuk menjaring ilmu dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada tahun 1933, ia menerbitkan masalah-masalah kemanusiaan dalam peradaban industri, yang pada saat itu merupakan pekerjaan yang sangat penting, bahkan hingga saat ini masih berupa teks bacaan paksa. Dalam buku ini terungkap bahwa hubungan antar manusia di tempat kerja menimbulkan masalah tingkat sosial dalam peradaban modern. Meskipun benar bahwa industrialisasi mempercepat produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini tidak berarti pada bulan Mei kondisi kehidupan masyarakat telah membaik, bahkan pada tingkat yang lebih rendah. Jelas terlihat
bahwa Mayo memiliki pendirian politik yang jelas, yang mengatakan bahwa ketegangan antara penguasa dan pekerja tidak akan diselesaikan dengan sosialisme. Baginya, psikologi adalah satu-satunya alat yang dapat berkontribusi dalam memahami dan menyelesaikan masalah ini. Salah satu alasan mengapa psikolog asal Australia ini menjadi begitu populer adalah karena ia menunjukkan pentingnya hubungan sosial dalam lingkungan kerja. Meskipun teori-teori mereka telah dievaluasi ulang dan dirumuskan ulang. Teori-teori tersebut tetap menjadi landasan penting dalam kajian hubungan kerja. Kontribusi orang Australia ini telah mengupayakan kemajuan sosiologi industri di Amerika Serikat pada paruh pertama abad ke-20. Sepanjang hidupnya, Mayo terus melakukan penelitian di pengujian berbagai pabrik, khususnya industri Amerika Utara, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hubungan sosial menentukan produktivitas perusahaan. Berkat penelitian tersebut, ia berhasil menguraikan teori tentang interaksi kerja. Teori tersebut saat ini berlaku. Hal yang paling dikagumi ilmuwan sosial ini adalah memperdalam kebutuhan emosional karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Kami memahami bahwa pada bulan Mei, faktor manusia sangat penting bagi kemajuan ekonomi dan produktif suatu perusahaan dan masyarakat secara umum. Singkatnya, dan berdasarkan hasil tersebut, hubungan kerja yang baik lebih memberikan motivasi dibandingkan insentif ekonomi. Kembali ke efek Hawthorne, ini mengacu pada peningkatan produktivitas pekerja ketika mereka merasa sedang dipelajari. Kini, kontribusi mendasar pada awal ke abad ke-20 adalah memberikan pentingnya pemahaman masalah sosial dalam kaitannya dengan masalah material. Hal ini terjadi karena pada saat itu upaya ilmu pengetahuan berfokus pada pengembangan industri. Singkatnya, ia mengatakan bahwa pekerjaan tidak bisa diperlakukan secara terpisah, namun harus dianalisis sebagai anggota suatu kelompok. Melalui observasi, psikolog ini ingin memahami bagaimana anggota suatu perusahaan berhubungan untuk mengusulkan strategi motivasi yang benar-benar efektif. Memahami bahwa ada perasaan iri atau superioritas di antara teman sebaya. Dan dalam hal ini juga sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengetahui tidak hanya keterampilan pekerjaannya tetapi juga bakatnya, sehingga memiliki gambaran tentang potensi fisik dan mental karyawan tersebut. Pendekatan sebelumnya menginspirasi banyak penyelidikan dan meletakkan dasar dalam pengembangan bidang-bidang seperti sosiologi, industri, dan psikologi organisasi. Terlepas dari kritik dan pertanyaan, warisan Elton Mayo tetap berlaku hingga saat ini. Kita harus menyebutkan bahwa kontribusi utamanya adalah mengganti model mekanis perilaku organisasi dengan model yang mempertimbangkan perasaan, sikap, kompleksitas motivasi, dan aspek lain dari subjek manusia. Hal ini dikenal dengan teori hubungan manusia. Nama yang mengawali penemuan pentingnya motivasi para pekerja adalah efek pendulum. Tahun-tahun terakhir hidupnya, dia tinggal di Guildford, Inggris, di mana ia meninggal pada tanggal 7 September pada tahun 1949 akibat penyakit efek merokok berlebihan dan menderita hipertensi kronis. Selanjutnya adalah pemikiran tentang Bapak Elton Mayo. Elton Mayo, seorang psikolog dan sosiologi Australia yang memainkan peran kunci dalam mengubah pendekatan terhadap manajemen dan lingkungan kerja. Berikut beberapa konsep pemikiran Elton Mayo secara detail. Yang pertama adalah Hawthorne Studies. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, Mayo melakukan serangkaian studi di Western Electric Hawthorne Works di Chicago. Penelitiannya dimulai dengan fokus pada
efek pencahayaan terhadap produktivitas, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan prediksi yang mengarah pada pemahaman bahwa faktor sosial dan psikologis memainkan peran penting. Efek Hawthorne ditemukan bahwa perhatian yang diberikan kepada para pekerja dalam eksperimen Hawthorne Studies secara signifikan meningkatkan produktivitas mereka. Faktor sosial dan psikologis seperti hubungan antar pegawai dan perasaan dihargai ternyata memiliki dampak yang lebih besar daripada faktor fisik. Yang kedua adalah manusia sebagai sumber daya. Pemikirannya menandai pergeseran paradigma dari melihat pekerja sebagai sumber daya mekanis menuju pandangan bahwa karyawan adalah individu yang memiliki kebutuhan sosial dan psikologis. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Konsep kebutuhan sosial menekankan bahwa interaksi sosial dan hubungan antar pegawai adalah faktor penting yang mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja. Selanjutnya tentang track record Bapak Elton Mayo. Elton Mayo tidak terlibat dalam perdagangan. Sebaliknya, dia adalah seorang psikolog dan sosiologi yang terkenal karena kontribusinya pada studi Hawthorne yang mengeksplorasi pengaruh faktor sosial dan lingkungan terhadap produktivitas tempat kerja. Elton Mayo yang lahir pada tahun 1880 adalah seorang psikolog dan sosiologi Australia. Ia paling terkenal karena keterlibatannya dalam studi Hawthorne yang dilakukan di Western Electric Hawthorne Works di Chicago pada tahun 1924 sampai 1932. Studi ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana berbagai faktor termasuk kondisi pencahayaan dan dinamika sosial mempengaruhi produktivitas pekerja. Mayo dan rekan-rekannya menemukan bahwa faktor sosial dan psikologis seperti dinamika kelompok dan hubungan interpersonal mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Studi tersebut berkontribusi pada pengembangan gerakan hubungan manusia dalam teori manajemen yang menekankan pentingnya memahami dan menangani aspek sosial di tempat kerja. Karya Mayo menyoroti bahwa kepuasan dan motivasi karyawan merupakan elemen kunci dalam meningkatkan produktivitas, menantang pandangan teori manajemen klasik yang terutama berfokus pada efisiensi tugas dan insentif ekonomi. Penelitiannya mempunyai pengaruh yang bertahan lama terhadap perilaku organisasi dan praktik manajemen, membentuk cara bisnis, mendekati hubungan karyawan, dan budaya organisasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.